Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita baru aja memulai puasa hari yang ke-27 dari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Maknanya kita sudah mendekati finish ya. Kalau ngacu ke umur rata-rata bulan Hijriah 29 atau 30 hari, maka hari akhir Ramadan tahun ini ya bisa kurang 2 hari, bisa kurang 3 hari. 2 hari yang lalu saya menerima pesan WA dari seorang ibu pensiunan karyawati Bank Syariah di Surabaya. Dia nanya, "Ustaz, ada info bahwa Idul Fitri tahun ini dimajukan dari 22 ke 21 April. Apakah info itu benar?" Ini pertanyaan, Pak, bukan pernyataan ya. Pertanyaan. Saya jawab, tidak benar, Bu. Tidak ada Idul Fitri yang dimajukan. Yang ada adalah sebagian warga Muslim Indonesia ada yang akan beridul fitri pada hari Jumat 21 April dan selebihnya beridul fitri pada hari Sabtu 22 April. Pertanyaan lanjutannya, kenapa kok berbeda ya. Yang pagi hari ini kita perlu jadikan sebagai materi kajian supaya kita faham duduk perkaranya. Ini hanya ada 2 nomor ini ya. Yang pertama menjawab kenapa kok beda ya. Perbedaan Idul Fitri di Indonesia terjadi bukan hanya karena banyaknya pihak selain pemerintah yang ikut menentukannya. Ya tentu ini logis ya. Kalau yang menentukan itu satu, itu nggak logis kalau ada perbedaan. Tapi kalau banyak, mungkin akan terjadi perbedaan. Buktinya kalau satu gak ada perbedaan itu Singapura. Itu muslimnya cuma sekitar 16% atau 15%. Tapi di situ yang menentukan adalah pemerintah. Dan semua muslim Singapura taat pada penetapan pemerintah. Brunei Darussalam
itu juga yang menentukan negara, raja, ya, pada bentuknya kerajaan. Semua warga Brunei Darussalam taat pada penetapan raja. Saudi juga begitu, yang menetapkan kerajaan. Malaysia juga yang menetapkan pemerintah. Tetangga kita ini, tetangga yang Brunei itu sambung dengan pulau Kalimantan kita itu sambung. Malaysia bagian timur juga sambung. Kemudian yang Malaysia Barat, ya ada batas laut dengan laut kita. Singapura apalagi lebih dekat, ya. Dengan Batam itu hanya naik ferry, ya. Itu di situ semua satu, ya. Tapi di kita tidak, ya. Ada pihak non pemerintah yang ikut menentukannya. Bukan hanya itu penyebabnya, sudah banyak yang menentukan. Pihak-pihak ini punya pemahaman yang beragam tentang apa itu hilal, ya. Kalau cuma banyak menentukan konsepnya sama, itu masih lumayan. Ini sudah yang menentukan banyak, konsepnya itu beda-beda. Ibarat orang suruh nangkap ayam itu, nanti yang satu punya pemahaman tentang ayam itu apa, berbeda dengan yang lain. Nah, itu bisa yang satu menangkap sesuatu yang bukan ayam, yang satu nangkap ayam, dapatnya beda. Hilal ini penting karena ini yang ditetapkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 189. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Saya ulang karena penyebutan hilal-hilal ini jadi bagian dari kunci yang menyebabkan perbedaan. Anil ahillah, tentang hilal-hilal. Ini satu-satunya ayat di Quran yang menyebut hilal, dan penyebutannya tidak cuma satu. Al-ahillah itu kata bentuk jamak. Bentuk jamak. Pertanyaan itu jawabannya didikte oleh Allah. Kul, jawab oleh kamu Muhammad. Hiya mawaqitu linnas wal haji. Hilal-hilal itu adalah acuan batas waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Berarti kalender bulan itu sudah tua, ya. Memang di Quran disebut bahwa hitungan kalender bulan itu kalender yang sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 1 tahun 12 bulan itu ketetapannya sejak dulu. Ya. Inda iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Jadi kalender ini kalender yang disusun berdasarkan doktrin syariat. 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi Allah sudah tetapkan itu. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah dulu menciptakan langit dan bumi. Jadi hilal ini penting. Nah, karena Allah tetapkan itu sebagai acuan waktu, batas waktu, ya. Apakah bulan yang sudah berjalan ini harus berakhir dan masuk bulan baru atau belum berakhir? Itu posisi hilal-hilal ini menjadi penentu, ya.
Sama juga dengan terbenam matahari itu menjadi batas hari yang sebelumnya masuk ke hari yang sesudahnya. Nah, karena Allah sudah menyatakan demikian, Nabi kemudian mengajarkan untuk dapat mendeteksi kemunculan hilal. Nabi menyatakan dalam sabdanya, Innallaha azza wa jalla ja'ala hadhil ahillata mawaqita linnas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal ini mawaqita linnasi sebagai acuan batas waktu bagi manusia. Karena seperti itu Allah menjadikan, maka fasumu liru'yatihi. Jika kamu sudah melihat kemunculannya, maka berpuasalah. Wa aftiru liru'yatihi. Dan kalau kamu sudah melihat kemunculan berikutnya, kemunculan hilal berikutnya, maka berbukalah. Artinya masuk ke bulan baru yang bukan bulan Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum fatimmul iddah. Kalau kamu terhalang oleh mendung, oleh polusi, sehingga tidak bisa mengetahui kemunculan hilal, fa'atimul iddata, maka kamu genapkan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Jadi ini doktrin syariat yang penting untuk menelusuri sesungguhnya hilal itu apa, ya, hilal itu apa. Baik, yang pertama Allah menyebut hilal itu dengan al-ahillah, ya. Dengan al-ahillah. Ini kata berbentuk jamak. Kalau disebut al-ahillah, itu berarti hilal itu tidak satu, ya. Dan juga tidak dua, tapi lebih dari dua. Itu baru namanya jamak. Ini penting meletakkan penggunaan bentuk jamak dalam menyebut hilal ini. Kanjeng Nabi juga menyebut Innallaha azza wa jalla ja'ala hadhil ahillata, telah menjadikan hilal-hilal ini, berarti hilal tidak satu. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi kemunculannya, Nabi menyuruh melakukannya dengan meru'yat. Ini maknanya, hilal itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, satu objek yang visible, satu objek yang bisa diobservasi. Karena kalau tidak, ada logis kalau Nabi nyuruh lihat. Coba kamu lihat, kentutnya anakmu itu warnanya apa? Wah, ini memang kentut tidak kelihatan kok disuruh lihat. Nggak logis itu, ya. Jadi kalau menyuruh melihat berarti objek itu bisa dilihat. Jadi ada dua. Satu, hilal itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi banyak. Kemudian yang kedua, hilal itu adalah sesuatu objek yang bisa dilihat. Nah, dengan begitu maka hilal ini beda dengan qamar. Qamar itu bulan. Qamar ini di Quran disebut 26 kali, tapi semuanya kata yang digunakan mufrad. Tidak ada yang jamak. Memang bulan cuma satu. Tapi Quran menyebut hilal
itu hilal-hilal, bukan bulan-bulan, enggak. Hilal-hilal. Ada bulan itu tapi bukan qamar. Di dalam bahasa Arab itu kalau qamar itu bodi bulan itu. Ada lagi kita sebut bulan tapi itu syahr. Syahr itu syahrul Ramadan, bukan qamar ini. Tapi periode waktu yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Itu namanya syahr. Ya. Ini ada jamaknya kalau ini, syuhur. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, ini bukan qamar loh ya. Tapi masa 1 bulan ini, ya. Bilangan bulan itu di sisi Allah 12 bulan. Tapi kalau qamar itu hanya 1. Para ahli astronomi juga hanya melihat bahwa satelit bumi itu cuma 1, yaitu qamar. Bahasa Inggrisnya moon. Ya. Kan ada apa itu? Bulan madu itu apa? Honeymoon ya, honeymoon. Kalau syahr itu bahasa Inggrisnya month, bukan moon. Kalau month itu satuan waktu sebanyak sekian jumlahnya dan itu disebut 1 bulan. Kalau yang datang ke ibu-ibu itu lain lagi bulannya. Ya. Di kita tuh banyak bulan itu. Ya. Bulan. Oke. Baik. Jadi hilal itu banyak, bulan cuma 1. Hilal itu bisa dilihat. Dengan begini ini kita dapat memahami bahwa ya, hilal itu dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis itu beda dengan qamar. Qamar itu cuma 1. Yang kedua, hilal kan bisa dilihat. Kalau qamar tidak bisa dilihat. Karena qamar itu sendiri itu benda langit yang gelap. Tidak bisa dilihat qamar itu karena jauh. Lebih dari 360.000 kilometer. Jauh. Gunung Selatan ini apa? Gunung Penanggungan ya. Itu kalau sudah siang nggak kelihatan. Kalau pagi-pagi apa itu masih kelihatan samar-samar. Padahal barangnya itu besar dan tidak jauh. Ya ke Gempol sana sedikit itu sudah ada gunung besar. Tapi dari Kebonsari itu jarang kelihatan. Padahal besar. Ya. Apalagi bulan yang 360 sekian ribu kilometer dari bumi. Dia itu benda langit yang gelap. Qamar itu benda langit yang gelap seperti bumi. Ya, seperti bumi. Kalau dia kelihatan bulan itu karena bagian permukaannya yang kena sinar matahari itu menghadap ke bumi. Kalau tidak ada yang kena sinar dan menghadap ke bumi, bulan tidak akan kelihatan. Nah, yang kelihatan. Ada percaya nanti siang lihat ada bulan enggak? Enggak ada. Padahal bulan sudah mulai dekat ke matahari. Dari belakangnya dia. Kalau misalnya matahari jam 10, bulan itu sudah muncul, tapi enggak bisa kelihatan. Karena apa? Karena mataharinya jauh di belakang, bulan itu ada di depan. Yang kena sinar matahari ke sana, bukan menghadap ke kita. Oke. Jadi berbeda. Hilal sendiri, qamar sendiri. Terus bagaimana cara kita mengetahui apa itu qamar? Ini siapa yang biasa baca surah Yasin? Di ayat ke-39 Allah menyatakan wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan ya, telah kami tentukan untuk dia posisi-posisi. Maknanya bulan bergerak karena posisinya oleh Allah ditentukan banyak. Itu gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain itu tertentu.
bukan ngawur. Dari sok ngantuk istirahat sih, gak ono. Bulan ndak ngantuk, mana ndak punya mata. Ya. Kalau lagi capek terus alon-alon, enggak. Ya. Dia berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya itu sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, karena perpindahan-perpindahan itu, ya, dia mengelilingi bumi karena perpindahan itu, maka permukaan bulan yang kena sinar matahari itu ikut berubah, ya, ikut berubah. Kalau dia dekat dengan matahari, tidak kelihatan, mataharinya lebih jauh soalnya, dia ada di depannya. Kalau dia mulai mingsle, mulai menjauhi matahari, mulai kelihatan. Makin jauh, makin tebal. Makin jauh, makin tebal. Makin jauh, makin tebal. Itu yang oleh Quran dinyatakan hatta ada kal urjunil qadim. Karena gerakan-gerakan itu dia kemudian sampai kembali lagi seperti tandan tua. Seperti tandan tua. Tandan itu apa namanya? Urjunil qadim itu tangkai daun kurma itu dia kalau masih muda itu ke atas begini, tapi nanti kalau sudah tua, nah ini mulai begini, mulai melengkung, ada buahnya yang gandoli, mulai melengkung, menguning, itu buahnya kan berat, itu buahnya itu, ya. Satu pohon bisa 400 kilo apa total buahnya itu. Nah, itu namanya tandan tua. Kalau dibilang kembali, berarti di awal itu seperti tandan tua, tebal, kemudian full, berkurang, lalu balik kayak pertama. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai dia kembali seperti tandan yang tua. Kalau disebut seperti tandan yang tua, ini pasti bukan qamar. Kenapa? Karena qamar itu bulat. Bodi bulan itu seperti bola. Loh kok Quran menyebut melengkung seperti tandan tua? Oh, itu berarti bukan qamar. Itulah hilal. Yang melengkung itu namanya hilal. Ya. Awalnya kayak gitu, balik kayak gitu, berarti bulan itu tidak hanya satu. Bukan dua, bukan, banyak. Selagi masih lengkung, itu namanya hilal. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, itu masih hilal. Selagi masih lengkung. Orang Indonesia menyebutnya bulan sabit. Orang Indonesia sudah kalau sudah full itu orang menyebutnya purnama. Tapi kalau masih lengkung, orang menyebutnya sabit. Bulan sabit tanggal 1, bulan sabit tanggal 2, bulan sabit tanggal 3. Tuh. Jadi hilal itu banyak. Nah, kalau hilal-hilal itu muncul di barat pada awal malam, itu hilal muda. Matahari baru terbenam, lalu kita melihat itu hilal muda. Besoknya makin ke atas dia, sabitnya makin tebal. Besoknya lagi makin ke atas, karena bulan bergerak, ya. Makin menjauhi matahari, makin tebal hilalnya, makin tebal. Jadi banyak ini. Nanti setelah itu di bagian akhir bulan muncul lagi bentuk lengkung itu. Cuma yang bulan muda itu makin tebal, makin menua dia, ya, makin remaja terus, ya. Nanti hilal tua munculnya di akhir malam. Seperti sekarang ini biasanya ada, ya. Di timur kalau tidak ada mendung ada. Kalau hilal tua itu makin tipis, kemudian mati. Orang Jawa menyebutnya bulan mati. Bulan yang sama sekali tidak ada sinarnya. Itu terjadi kalau bulan berijtima dengan matahari.
Berijtima itu berada di posisi yang paling dekat, satu garis bujur astronomis. Bisa bulan itu ada di sampingnya, bisa bulan itu di samping, maksudnya di bawah tapi mingsle. Bisa bulan itu ada di bawahnya, ya, dari bawahnya. Besok ini hari Kamis itu bulan berada di bawah matahari. Dan bayang-bayangnya itu melewati kita sehingga terjadi gerhana. Gerhana itu adalah peristiwa ijtima yang bisa diamati. Bulan belas tidak kelihatan itu. Apa namanya? Tidak ada cahayanya. Yang ada adalah hitam nutupi matahari, sehingga matahari redup. Kalau yang gerhana total itu kayak malam, kayak maghrib itu. Kalau total seperti maghrib, dalam waktu yang singkat itu ayam-ayam naik, merasa sudah malam. Nah, tapi ternyata sekitar 2 menitan padang lagi, dia turun lagi. Ya. Jadi kalau ayam kecelik, ya, dikira sudah malam, dia naik ke tempat biasanya dia tidur, tapi setelah padang lagi dia turun kembali. Ya. Itu ijtima. Itu ijtima. Itu yang akan terjadi pada hari Kamis. Sebagian orang, seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah baca di media sosial, itu menyatakan kalau sudah ijtima itu maknanya bulan Ramadan sudah berakhir. Kalau sudah ijtima itu Ramadan sudah berakhir. Tapi kalau itu terjadi sebelum maghrib, orang yang sedang berpuasa lanjutkan sampai maghrib. Ini pendapat ini keliru. Jadi sudah dibilang bahwa kalender ini diatur oleh doktrin syariat, bukan oleh pendapat. Nggak ada bulan Ramadan berakhir pada saat ijtima, itu nggak ada. Ijtima itu dalam Quran hadis tidak ditemukan, bahasanya tidak ada. Ya. Karena itu sesuatu yang nggak bisa dilihat kecuali kalau pas gerhana. Nggak ada. Bulan itu umurnya itu pasti komplit 29 atau 30. Nggak ada berakhir di saat duhur, nggak ada. Yang itu namanya bulan ijtima atau bulan iktiron atau bulan sinodik. Dalam bahasa astronomi itu ijtima ke ijtima ini satu bulan sinodik. Ini bukan untuk penentuan tanggal, ya. Ini hanya untuk menentukan periode bulan beredar mengelilingi bumi dikaitkan dengan posisi matahari. Sedangkan Ramadan, Syawal dan lain-lain, haji itu namanya bulan takwim. Bulan takwim. Di dunia ini yang terkenal itu ada 3 penanggalan yang menggunakan bulan. 4 penanggalan. Penanggalan Yahudi, penanggalan Cina, penanggalan Saka Bali, kemudian penanggalan Islam. Itu yang menggunakan bulan. Kalau penanggalan Cina, hari Kamis itu ijtima, hari Kamis tanggal 1. Itu penanggalan Cina. Cara menentukan awal bulan, kalau terjadi ijtima itu berarti tanggal 1. Kalau penanggalan Saka Bali, kalau hari ijtima tanggal 1 besoknya. Itu penanggalan Saka Bali. Penanggalan Islam, kalau hari ini terjadi ijtima, lihat saat ghurub. Ada hilal yang sudah muncul atau belum? Kalau sudah hilal muncul, besok tanggal 1. Kalau hilal tidak muncul, lusa tanggal 1. Sama yang digunakan bulan, tetapi penentuannya beda, mawakitnya beda. Tadi di 189 Al-Baqarah sudah disebut mawakitnya itu adalah
al-ahillah, kemunculan hilal. Ya. Baik. Nah, hilal itu apa? Ya. Berdasarkan tadi itu ada pendapat yang menyatakan bahwa hilal itu adalah bulan setelah ijtima, qamar setelah ijtima, yang ketika matahari terbenam ada di atas ufuk, ya, dan dari permukaannya sudah lahir cahaya lengkung tipis yang dipantulkan bulan, dari cahaya matahari yang dipantulkan bulan ke bumi, itu baru namanya hilal. Ini definisi yang dikenal secara luas, ya, secara luas. Karena kalau tidak ada cahayanya, orang juga tidak tahu kalau itu ada bulan. Ya. Oke. Jadi kalau suruh lihat berarti hilal itu adalah sesuatu yang terlihat. Yang muncul definisi yang pertama adalah hilal itu adalah lengkung tipis pada permukaan bulan. Yang bulan itu sudah ijtima dengan matahari, muncul setelah terbenam matahari, bentuknya lengkung tipis, itu hilal. Kalau lengkung itu belum lahir, itu namanya qamar. Nah, ini definisi yang pertama. Kapan hilal itu muncul? Ini di kalangan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam MABIM. MABIM itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya. Itu bertemu jadi satu, membentuk tim mengkaji dari berbagai sumber internasional berkenaan dengan dokumen keberhasilan bulan dilihat. Karena yang mengkaji bulan bukan hanya orang Islam. Orang-orang yang tidak Islam untuk ilmu pengetahuan mereka mengejar itu. Mengejar bulan itu nanti diukur. Ini muncul seperti ini kalau seperti apa posisinya. Kemudian di ASEAN ini, 4 negara ini hanya menyimpulkan bahwa jika bulan ketinggiannya dari ufuk kurang dari 3 derajat, jaraknya matahari kurang dari 6,4 derajat, maka permukaan bulan masih gelap. Kalau kurang dari itu, minimal ketinggian 3, jarak dengan matahari ketinggian jaraknya 6,4 derajat, maka dari permukaan bulan sudah mulai ada cahaya matahari yang terpantul ke bumi, dan itu tampak sebagai lengkung tipis, itulah hilal. Kalau belum ada itu berarti masih qamar. Nah, besok yang terjadi hari Kamis itu bulannya masih belum 2 derajat tingginya. Jaraknya hanya separuh yang dipersyaratkan, hanya 3,3. Padahal dipersyaratkan 6,4. Jadi nggak ada dari belakang ini yang terpantul ke sana, karena ini bulannya kurang jauh. Karena itu lalu kalau diperiksa kalender resmi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Idul Fitri itu Sabtu. Kenapa kok bukan Jumat? Karena yang Kamis itu belum wujudul hilal, masih wujudul qamar. Bulan masih hamil, belum cukup untuk melahirkan hilal. Ya. Maka disempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya. Karena dulu kan Nabi nyuruh lihat, ini permukaannya masih gelap, nggak mungkin dilihat. Maka itu 22 April.
Di pihak lain, di Indonesia ada ijtihad yang berbeda dari yang umumnya digunakan orang, yaitu bahwa hilal itu identik dengan qamar. Mau ada sinarnya, mau tidak ada sinarnya, pokoknya kalau bodi bulan itu ketika matahari terbenam setelah ijtima kok ada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, masih gelap sekalipun, pokoknya kalau dihitung bulan itu belum terbenam, bagi pendapat yang kedua ini itu sudah hilal, sudah disebut wujudul hilal. Nah, kalau definisi hilal seperti ini, maka Jumatnya hari raya, karena hilalnya ya qamar itu, qamar itu. Kalau yang lain kan bukan. Kenapa? Karena qamar cuma satu. Quran tidak menyebut hilal, tapi menyebut hilal-hilal. Nggak cocok untuk yang satu ini. Ini cuma satu, kok ini disebut jamak. Dan yang kedua, Nabi nyuruh mendeteksi kemunculannya dengan meru'yat, berarti ada cahaya. Lah ini nggak ada cahayanya, berarti ini belum hilal. Jadi bulan yang satu ini kadang dia tampil sebagai hilal, kadang dia tampil sebagai tarbi awal. Tarbi awal itu seperempat pertama. Kadang dia tampil gibos, gibos itu cembung. Lalu tampil sebagai full moon, gerhana badar, itu saat purnama. Habis itu balik ke gibos, cembung lagi. Habis itu balik ke seperempat, tinggal separuh. Habis itu cekung, hilang. Nah, itu semua berkaitan dengan bulan, tetapi hilal-hilal itu adalah fase penampakan bulan di malam-malam awal dan nanti di malam-malam akhir. Nah, besok itu belum ada cahayanya. Tapi untuk yang kedua itu sudah hilal. Jadi walaupun ini bulan sudah tinggal segini, matahari sudah terbenam, bulan tinggal segini, ujungnya aja, bibir atas saja masih belum terbenam. 1 menit kemudian terbenam, bagi pendapat yang kedua itu sudah wujudul hilal. Jadi ini yang menyebabkan beda pendapat. Bukan karena ada yang dimajukan atau karena ada yang diundur. Memang dari konsepnya tentang hilal itu sudah ada perbedaan. Ya. Oke, itu yang pertama untuk penting kita pahami. Nanti akan terjadi lagi, ya. Ketika posisi bulan rendah, perbedaan ini pasti terjadi, kecuali kalau ada perubahan definisi. Ya. Kalau belum, pasti terjadi. Kalau di Saudi bagaimana? Kalau Saudi itu bulan sudah tinggi. Ya. Kenapa tinggi? Ya, karena maghrib Saudi itu kalau jam sini itu sudah 10:30 malam. Sini maghrib 5 jam setengah kemudian itu sana baru maghrib. Jadi bulannya sudah makin jauh ke atas. Kalau lihat tanggalan Saudi itu Idul Fitrinya hari Jumat, karena sana jauh lebih ke barat. Tapi apakah pasti hari Jumat? Enggak. Karena Saudi itu menetapkan Idul Fitrinya itu bukan atas tanggalan itu, tapi atas keberhasilan melihat bulan. Kalau bulan kelihatan ya Jumat, kalau bulan tidak kelihatan Sabtu. Itu Saudi. Ya. Oke. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tadi sudah disinggung bahwa peristiwa ijtima lusa hari Kamis itu
akan diwarnai dengan peristiwa gerhana matahari. Nah, kalau ada gerhana matahari, kita umat Islam disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah kusuf. Kalau bulan khusuf, kalau matahari kusuf pakai kaf, kalau bulan pakai kha, ya khusuf. Di dalam surah Fussilat ayat 41, ya, itu Allah berfirman, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Itu terjadi karena bumi kita berputar. Sebesar ini diputar tidak pernah berhenti, dan putarannya halus, tidak kroso. Ya. Wasyamsu wal qamar, juga matahari dan bulan. Ini menjadi pertanda kekuasaan Allah. Matahari itu berpijar dengan sangat kuat, jaraknya rata-rata 150 juta kilometer di bumi, tapi itu cukup membuat kulit kita hangus kalau berada di bawah sinar matahari langsung tanpa ada penghalang. Ya. Kalau jauh sekali itu. Ya. Allah perintahkan, Allah larang, la tasjudu lisyamsi, kalian jangan sujud ke matahari, wala lil qamari, dan jangan sujud ke bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan bulan. Nah, ini oleh para ulama sudah dimaknai, usjudu lillahi alladzi khalaqahunna, itu maknanya lakukan salat kusuf atau salat khusuf ketika terjadi gerhana. Ya. Pada zaman Nabi itu pernah terjadi gerhana matahari. Inkasafatis syamsu, matahari mengalami gerhana. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahimu, itu terjadi ketika Ibrahim putra Nabi, ya, itu wafat, meninggal. Itu terjadi gerhana matahari. Nah, ketika itu muncul desus, ini matahari ikut berduka karena putra Nabi Muhammad wafat. Tapi oleh beliau kemudian segera diluruskan bahwa peristiwa ini tidak ada hubungan dengan kematian seseorang. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah sebagian dari ayat-ayat Allah. La yang kasifani limauti ahadin, dia tidak mengalami bergerhana karena kematian seseorang, tidak ada hubungannya. Ya. Wala li hayatihi, juga tidak ada hubungannya dengan kehidupan seseorang. Karena ada orang lahir kemudian gerhana, tidak ada hubungannya. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat peristiwa itu, fatullah, maka berdoalah kalian kepada Allah, wasallu, dan salatlah kalian, hatta yang kasifah, sampai gerhana berakhir. Nah, salat gerhana ini kalau jumhur ulama itu rukuknya 4 kali. Jadi setelah rukuk bangun lagi, tidak sujud, tapi kembali baca Fatihah, baca surat. Setelah itu rukuk lagi, i'tidal, sujud. Nanti bangun lagi, Fatihah surat, rukuk, tegak lagi, Fatihah surat, rukuk, baru sujud. Ini boleh dilakukan sendirian, afdal kalau berjamaah.
Tapi menurut mazhab Hanafi, salat gerhana itu ya biasa, nggak pakai habis rukuk berdiri lagi baca, ya biasa kayak orang salat sunnah ba'diyah itu atau qobliyah itu 2 rakaat kayak gitu aja, itu sudah cukup. Karena ini peristiwa ini jarang dan ini pas Ramadan, saya kira sempatkan hari Kamis, apakah di masjid atau di rumah, ketika terjadi gerhana itu lakukan sholat dan berdoalah. Ya. Itu bagian dari pendidikan bahwa semua yang ada di alam ini itu bisa membuat kesadaran kita tumbuh bahwa itu terjadi karena kehendak Allah. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis. Ada yang ingin dikemukakan sebelum diakhiri? Ya, silakan. Tidak sampai batas memperhatikan keterangan dari Yaidan bahwa hilal itu banyak, tidak cuma satu. Kalau satu, maka dalam hisab, hitungan hisab itu yang menyatakan hilal itu sudah tampak, mungkin juga hilal yang satu tampak tapi yang lain-lain tidak, apa seperti itu, sehingga bisa dibuat satu kesimpulan hari raya besok tanggal hari Jumat 21, apa seperti itu. Ya, enggak, yang ada bukan hilal tampak, yang ada itu adalah bulan sudah ada di atas ufuk. Kalau yang hari Jumat itu nggak ada yang menyatakan hilal tampak, ya. Tapi hilal sudah wujud di atas ufuk. Tapi yang disebut hilal itu ya qamar itu, ya. Karena kalau ini piringan bulan, ya, piringan bulan, dan ini batas pandang kita laut. Piringan bulan tinggal segini. Bagi mereka ini sudah wujud hilal. Padahal hilal itu tempatnya bukan di atas. Hilal tempatnya di bokong. Di bokongnya. Kenapa di bokong? Karena matahari di bawahnya. Gak mungkin muncul hilal di bagian atas. Jadi bukan hilal tampak, tapi hilal posisinya sudah di atas ufuk. Bukan hilal, sesungguhnya itu bulan. Posisinya sudah di atas ufuk, bukan hilal, ya. Karena hilal itu berkenaan dengan cahaya. Hilal, badar itu berkenaan dengan cahaya, ya. Badar itu purnama. Kalau besok ini ijtima ini, itu orang Jawa menyebutnya bulan mati. Kalau orang Arab menyebutnya muhaq, ya. Muhaq, bulan gak ada sinarnya sama sekali, karena yang kena sinar itu belakangnya, ya. Wajah yang ke depan yang menghadap bumi itu sama sekali gelap, ya. Nah. Jadi bukan hilal sudah tampak, tapi hilal bulan ada di atas ufuk. Sama, hisapnya sama. Jadi kalau berkiblat pada Saudi Arabia itu gimana? Ya, bumi itu bulat, ya. Kita terikat oleh waktu di tempat kita masing-masing. Tidak boleh menundukkan ke waktu di tempat lain. Misalnya, kok belum sholat subuh kamu? Nantilah sekitar jam-jam 8:30. Tuh, kenapa begitu? Saya tak ikut Mekah. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Kita terikat dengan waktu di tempat kita. Oh, kok jam 4 kok sudah sarapan? Lu Jepang wis maghrib kok. Wah, enak. Sahurnya jam 10. Aku ikut Maroko. Aku anak global, keliru. Kita terikat dengan tempat dan waktu di tempat masing-masing. Walaupun kita sekarang ini tadi sahurnya anggaplah jam 3, ya, jam 3. Kemudian terbang ke Papua. Sana maghribnya lebih awal, ya ikut Papua ketika sana maghrib buka. Jangan nunggu Kebon Sari, ya. Aku sahurnya neng Kebon Sari. Terus
bukonya nunggu pun sehari. Engko lek anakku telepon lek wis maghrib aku tak buko. Aneh-aneh nih. Apa ruwet ini kalau seperti ini ya, ruwet. Nanti wayahe orang sudah berangkat kerja, dia belum. Di tempat saya berangkat kerja itu mulai jam 7 WIB. Padahal dia sudah dimutasi ke Papua. Ya. Pokoknya kita itu terikat dengan tempat kita. Kalau kita lepas dari situ kita namanya musafir. Kalau sudah musafir berlaku hukum khas musafir. Boleh qasar, ya. Nah, kemudian boleh tidak puasa, ya. Boleh tidak puasa, ya. Jadi itu Pak ya. Jangan pakai standar orang lain. Ya. Kenapa tidak pakai standar orang Eropa? Itu puasanya panjang Pak. Kalau matahari di utara, Eropa itu puasanya panjang. Terus kalau seperti itu pakai standar orang selatan. Nah, malamnya panjang, siangnya pendek. Ini ruwet ini. Istilah kusbah itu kriminal ini ya. Ada begini ini. Jadi begitu Pak. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Ini penyegaran aja supaya kalau kita baca-baca atau dengar apa di HP kita itu faham duduk soalnya. Ini perkaranya karena berbeda tentang apa itu hilal. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah